Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Amalia yang akan menjelaskan secara ringkas mind map K3 ini. Nah, mind map K3 ini, K3 ini ada 12 topik materi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan secara ringkas permasalahan ketenagakerjaan. Nah, permasalahan ketenagakerjaan ini ada beberapa poin yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama itu diskriminasi tenaga kerja wanita. Nah, seiring berkembangnya waktu ini, kini tidak hanya laki-laki saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga perempuan. Nah, berdasarkan data BPJS, sebanyak 35,57% wanita bekerja di tahun 2022. Dan perempuan kini tidak sekedar menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi mereka bekerja keras untuk mampu membantu menunjang ekonomi keluarganya. Nah, yang kedua, pengeksploitasian pekerja anak. Nah, pengeksploitasian pekerja anak ini mengarah pada hal berupa diskriminatif, yaitu suatu masyarakat atau keluarga yang memberikan sikap tidak wajar atau sewenang-wenang kepada anak. Nah, tindakan ini dapat berupa pemaksaan terhadap anak agar ia melakukan apa yang diperintahkan demi kepentingan ekonomi atau hal-hal lain tanpa memperhatikan seluruh hak yang sepatutnya diperoleh anak tersebut. Nah, yang ketiga itu kasus Omnibus Law Cipta Kerja. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu masalah yang tengah marak diperbincangkan di masyarakat karena dianggap aturan yang terdapat di dalamnya tidak berpihak kepada para tenaga kerja. Pasal-pasal yang terdapat dalam Omnibus Law ini dianggap sebagai hukum yang secara perlahan menjadi sebuah alat legalitas untuk menindas dan melakukan diskriminatif hingga pelanggaran HAM kepada para tenaga kerja. Nah, banyaknya aturan yang merugikan para tenaga kerja seperti perjanjian waktu kerja dari yang sebelumnya terbatas hingga 5 tahun, kini setelah Omnibus Law berlaku, waktu kerja seseorang tergantung dari perjanjian yang telah ditetapkan. Sekarang juga para tenaga kerja diperbolehkan dikontrak hingga seumur hidupnya. Bahkan kini diberikan kebebasan kepada tempat kerja atau perusahaan untuk memecat tenaga kerja meskipun tidak melakukan pelanggaran yang berat. Nah, jadi tak hanya itu, Omnibus Law juga memperlakukan pengurangan jumlah pesangon yang diberikan kepada PHK. Nah, selanjutnya ada akses informasi lapangan kerja yang rendah. Di sini rendah ya. Nah, keterbukaan informasi publik telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang digunakan dalam landasan hukum pada hal yang bersangkutan dengan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Dan juga pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Nah, Badan publik diharapkan dapat melakukan tanggung jawabnya serta mau berorientasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kominfo, peraturan ini tidak berjalan dengan baik karena terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Nah, kalau internalnya yaitu penyediaan informasi tergantung persediaan dan data unit kerja. Selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang jenis-jenis informasi publik. Nah, kalau dari segi eksternalnya, buruknya pelayanan informasi publik, juga dalam mengakses informasi bersifat asimetris, serta pemahaman masyarakat yang kurang. Nah, selanjutnya, lapangan kerja yang tidak sesuai pendidikan. Selanjutnya, kesempatan kerja yang terbatas. Nah, seperti diketahui, di Indonesia mengalami peningkatan pengangguran karena kurangnya prospek pekerjaan. Meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia juga menjadi indikator kuat dari akibat kurangnya prospek pekerjaan itu sendiri. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada sejumlah masalah sosial, termasuk kemiskinan dan kerentanan sosial, serta masalah ekonomi. Nah, selanjutnya upah minimum. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki tenaga kerja murah, sehingga banyak
perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia karena rendahnya biaya tenaga kerja Indonesia. Aksesibilitas dan keterjangkauan untuk mencari tenaga kerja adalah salah satu faktor yang diperhitungkan dalam studi kelayakan perusahaan ketika menentukan apakah suatu usaha layak. Harga tenaga kerja akan turun jika ada tenaga kerja yang lebih kompeten dan permintaannya stabil atau lebih rendah dari penawarannya, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam potensi ketenaga kerjaan. Yang pertama, bonus demografi. Nah, dalam hal pertumbuhan suatu negara, keunggulan demografis dapat menjadi sumber daya sekaligus masalah atau penghalang. Nah, bonus demografi ini hanya dapat terjadi satu kali, sesuai dengan perkembangan sejarah suatu bangsa. Apakah suatu negara dapat memperoleh keuntungan darinya? Tergantung pada kemampuannya untuk melakukannya. Peluang untuk mendongkrak percepatan pembangunan dapat tercipta jika pemanfaatannya berhasil. Namun jika sebaliknya akan merugikan negara atau menimbulkan masalah. Indonesia akan memasuki atau mengalami era bonus demografi pada tahun 2025. Menurut data statistik Badan Pusat Statistik BPS, dan ini akan menyulitkan negara karena banyaknya tenaga kerja. Dan selanjutnya globalisasi. Globalisasi di sini yaitu berupa dampak perekonomian yang terjadi di seluruh negara. Istilah globalisasi mengacu pada proses di mana interaksi ekonomi dan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia memperoleh pengaruh pasar yang signifikan tanpa dibatasi oleh batas geografis nasional. Karena letaknya yang strategis, jumlah penduduk yang besar, dan tingkat konsumsi yang tinggi, maka Indonesia akan menjadi pasar yang prospektif bagi negara-negara ASEAN yang menghadirkan peluang sekaligus masalah bagi pertumbuhan pasar tenaga kerja. Nah, potensi unggulan daerah. Potensi unggulan daerah mampu menjadi peluang dalam membangun ketenagakerjaan. Sumber daya alam yang melimpah dalam suatu daerah akan menjadi peluang serta memberikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, maka ini akan memberikan dampak yang lebih besar untuk pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya perencanaan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Yang pertama, proyeksi data tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting pembangunan suatu bangsa. Pertumbuhan penduduk dengan sendirinya menciptakan pertambahan angkatan kerja yang perlu diserap dengan segera oleh lapangan kerja. Ketika jumlah pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada, maka akan menimbulkan terjadinya sejumlah pengangguran yang baru. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang berdasarkan asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Komponen ini yang akan menentukan besarnya penduduk yang ada serta memprediksi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan proyek ketenaga kerjaan setiap 2 tahun sekali yang selalu diterbitkan dalam dokumen perencanaan ketenagakerjaan nasional. Nah, selanjutnya pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pengembangan kompetensi dalam kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap maupun etos sesuai dengan persyaratan kerja dari pelatihan tenaga kerja. Tujuan utama pembinaan ini agar mampu menghilangkan kekurangan sumber daya manusia di tempat kerja yang diakibatkan oleh potensi tidak mampu menyelesaikan tugas, sekaligus membangun kehancuran agar lebih produktif. Nah, selanjutnya penempatan tenaga kerja. Jika ada strategi untuk memilih tenaga kerja yang akan mengisi posisi yang terbuka di tempat yang bersangkutan, maka rencana tersebut merupakan langkah awal dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bertalenta dan dapat dipercaya. Penempatan personel yang akurat, baik karyawan baru maupun yang berpengalaman dalam pekerjaan baru sangat penting untuk keberhasilan pengadaan tenaga kerja. Nah, adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja. Nah, yang pertama itu keterampilan pekerja yang wajib dimiliki oleh pegawai agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, yang kedua, kemampuan kerja atau pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperoleh melalui latihan. Nah, dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kemampuan fisik, kemampuan sosial, riwayat pekerjaan, dan kemampuan karyawan untuk melakukan tugas tertentu.
Nah, yang terakhir hubungan industrial. Berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia, hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berlangsung dalam proses produksi barang dan jasa. Materi selanjutnya, topik selanjutnya, konsep ergonomi dan fal kerja. Secara ringkas, ergonomi itu adalah aturan kerja. Tapi secara istilah ergonomi berasal dari kata Yunani ergon untuk yang artinya untuk kerja dan nomos yang artinya untuk benda dan sering mengacu pada benda yang berhubungan dengan kerja. Jadi ada beberapa definisi ergonomi yang digunakan oleh orang yang mengemudi. Misalnya ergonomi adalah ilmu atau disiplin multidisiplin yang bertujuan untuk mengoptimalkan interaksi manusia komputer dalam pengaturan kerja sehingga lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien tercapai. Nah, ergonomi adalah bidang studi, penelitian, dan pengembangan teknologi yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua alat yang tersedia ke dalam keseluruhan fungsional sambil mempertimbangkan kemampuan manusia dan kesehatan fisik dan mental untuk meningkatkan standar hidup di seluruh masyarakat. Nah, fal kerja dalam artinya secara ringkas itu ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Nah, fal kerja adalah pengetahuan yang dipelajari seseorang saat mereka bekerja. Nah, adapun ruang lingkup ergonomi dan fal kerja ini yaitu pengaturan kerja fisik khususnya yang berat, perencanaan dan penyerasian mesin terhadap tenaga kerja, pencegahan kelelahan, konsumsi kalori yang tepat, jumlah dan distribusinya sesuai dengan jenis pekerjaan, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Nah, selanjutnya adapun permasalahan Adapun permasalahan ergonomi yaitu postur yang buruk. Nah, postur yang tidak stabil saat duduk atau bekerja dapat mengakibatkan tekanan pada tulang sendi, otot, dan punggung. Ini bisa mengakibatkan nyeri punggung, leher, dan bahu, serta masalah muskuloskeletal lainnya. Nah, selanjutnya kekuatan fisik yang berlebih. Tugas-tugas membutuhkan kondisi fisik yang kuat dan dapat mengakibatkan kecederaan dan kelelahan. Pekerja mungkin mengalami cedera seperti ketegangan otot, carpal tunnel syndrome, atau gangguan lainnya ketika beban kerja melebihi kemampuan tubuh. Nah, selanjutnya pencahayaan yang tidak memadai. Nah, lingkungan kerja yang buruk dapat menyebabkan stres pada tubuh, kelelahan mata, sakit kepala, dan penurunan produktivitas. Sedikit banyak cahaya dapat mengganggu proses berpikir dan kerja manusia. Nah, selanjutnya desain alat yang tidak ergonomis. Menggunakan peralatan yang tidak digunakan dengan benar dapat menyebabkan tekanan pada tubulus. Misalnya, gagang yang tidak bersih pada alat yang digunakan dengan tangan dapat mengakibatkan kelelahan atau cedera tangan. Nah, alat yang racap atau tidak seimbang juga dapat menyebabkan masalah postural dan kelelahan. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Suhu, kelembapan, ventilasi yang tidak mencukupi dengan mengorbankan tingkat kebisingan yang tinggi di lingkungan kerja dapat merusak semangat kerja dan kesejahteraan karyawan. Kurangnya kenyamanan di lingkungan dapat mengakibatkan konsentrasi dan dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi, meningkatkan ambang kelelahan, dan mengurangi produktivitas. Nah, selanjutnya penerapan ergonomi dalam dunia kerja, seperti mengatur suhu ruangan kerja, pengaturan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan kondisi dan manusia, fasilitas kerja yang ergonomis, memperbaiki postur tubuh pada saat bekerja yang tidak ergonomis, dan memperbaiki sikap dan posisi kerja. Nah, selanjutnya materi ketiga, konsep PAK atau PAHK. Penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Sedangkan kalau PAHK terjadi pada populasi penduduk, penyebabnya multifaktorial, paparan di tempat kerja mungkin menjadi salah satu faktor, dan mungkin kelihatan dan dapat dilakukan ganti rugi. Selanjutnya penyebab PAK. Pertama, faktor fisik, yaitu kebisingan yang menyebabkan kerusakan pendengaran, getaran dapat mengakibatkan penyakit kelainan pada otot,
tendon, tulang, sendi, pembuluh darah tepi atau saraf tepi, dan udara bertekanan atau udara yang didekompresi dapat mengakibatkan penyakit, dan lain-lain. Yang selanjutnya, faktor biologi. Faktor biologi ini biasanya penyakit infeksi atau parasit seperti virus hepatitis, virus yang menyerang sistem daya tahan tubuh manusia, brusellosis, tuberkulosis, tetanus, dan lain sebagainya. Kalau kimia, kalau dia yang disebabkan faktor kimia itu penyakit yang diakibatkan berilium, kadmium, fosfor, kromium, senyawa mangan, arsen, raksa, dan bahan-bahan kimia lainnya. Dan fisiologi dan psikologi. Selanjutnya pencegahan PHK atau PAHK. Yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang paling efektif yang terdiri dari hierarki kontrol, yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi atau penggantian, kontrol teknis, kontrol administratif, dan perlindungan personal. Dan yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dengan pemantauan kesehatan diperlukan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk menghilangkan paparan zat berbahaya. Selanjutnya, pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada orang yang menderita penyakit akibat kerja. Tujuan pencegahan tersier ini adalah untuk meminimalkan gejala dan komplikasi penyakit yang sudah terjadi, untuk mencegah kecacatan dan untuk meningkatkan kualitas dan panjang hidup. Ini dilakukan untuk kehidupan normal dan penerimaan lingkungan. Selanjutnya, materi keempat, kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Adapun secara umum, kecelakaan kerja adalah setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan luka, penyakit akibat kerja, hingga kematian. Adapun ruang lingkup kecelakaan kerja, kategorinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugas atau hubungan kerja yang diberikan perusahaan. Kalau kecelakaan di luar tempat kerja yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dan berada di jalan umum. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor lingkungan. Nah, penyebab yang satu ini berkaitan dengan standarisasi keamanan atau keselamatan yang diterapkan di lingkungan kerja. Bisa jadi ada kejanggalan yang terjadi sehingga memicu kecelakaan. Faktor lingkungan masih terbagi menjadi beberapa hal yang berpengaruh besar terhadap keselamatan kerja. Ada faktor wilayah kerja, model faktor lokasi kerja, faktor medan yang licin, kondisi faktor pencahayaan, faktor suhu, faktor kewisingan. Nah, yang kedua ada faktor manusia. Faktor manusia merupakan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor ini terkait dengan perilaku manusia, kondisi fisik atau kesehatan pekerja, hingga pengabaian pelatihan keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja. Adapun faktor tersebut muncul karena intervensi atau pengaruh utama dari manusia. Yang pertama SOP yang dibuat namun tidak memperhatikan keselamatan kerja. Yang kedua fasilitas pelatihan keselamatan kerja. Kemudian menggunakan alat pelindung diri, pekerja tidak terampil. Nah, yang terakhir faktor peralatan. Penyebab selanjutnya ini adalah faktor peralatan yang mendukung atau digunakan saat bekerja, seperti kondisi desain alat, kondisi mesin, posisi tata letak mesin, seperti itu. Nah, adapun teori model kecelakaan kerja. Yang pertama, teori domino Heinrich merupakan teori penyebab kecelakaan pertama yang menggunakan prinsip sekuensial atau berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan dalam satu garis seperti domino. Menurut Heinrich, kecelakaan adalah salah satu faktor dari 5 faktor yang akan membawa kepada luka. 5 faktornya itu lingkungan sosial atau asal, kedua kesalahan manusia, yang ketiga perilaku tidak aman, bahaya mekanik dan fisik,
keempat kecelakaan, dan 5 luka. Nah, berdasarkan teori domino, kecelakaan dapat dicegah dengan mencabut salah satu domino sehingga mengganggu efek domino. Heinrich berpendapat bahwa perilaku tidak aman dan bahaya mekanis menjadi faktor utama dalam urutan kecelakaan, sehingga pencabutan faktor utama ini membuat faktor yang lain tidak akan efektif dalam membuat kecelakaan kerja. Ya, selanjutnya model energy damage. Model energy damage ini banyak disebutkan telah dibuat oleh Gibson tahun 1961, tetapi Wiener tahun 1991 mengerti bahwa model ini merupakan hasil diskusi dari Gibson, Hadon, dan yang lain. Model energy damage ini berdasarkan pemikiran bahwa damage atau luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menuju penerima atau pekerja dengan daya rusak yang tidak bisa diterima oleh penerima energi. Pada model energy damage, the hazard sebagai sumber energi potensial yang dapat merusak dan menimbulkan kecelakaan yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan energi. Pengendalian energi ini dapat saja berupa penghalang fisik atau struktural, pengaman, proses, dan prosedur. Bagian transfer mechanism adalah sarana di mana energi dan penerima dibawa bersama dengan asumsi bahwa mereka pada awalnya jauh dari satu sama lain. Recipient boundary adalah permukaan yang terpapar dan rawan terhadap energi. Nah, selanjutnya teori Bird and Germain's laws causation. Teori domino tadi dilanjutkan oleh Bird dan Germain pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa urutan teori domino Heinrich telah mendukung pemikiran keselamatan kerja selama 30 tahun. Mereka menyadari kebutuhan dari manajemen untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan di mana manajemen telah menjadi situasi yang kompleks disebabkan oleh perkembangan teknologi. Mereka memperbarui teori domino yang ditambahkan dengan hubungan manajemen kepada penyebab dan efek kecelakaan. Teori ini juga dilengkapi dengan tanda-tanda panah untuk menjelaskan interaksi multilinear dari penyebab dan efek dari urutan. Model ini kemudian disebut dengan model loss causation yang dijelaskan juga dalam garis lurus dari 5 domino yang dihubungkan satu sama lain dalam urutan linear. Selanjutnya model urutan waktu atau time sequential model. Bernard pada tahun 1975 menyatakan terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan dalam model domino. Yang pertama, kebutuhan untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan. Yang kedua, kebutuhan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada urutan waktu. Yang ketiga, kebutuhan untuk mode yang terstruktur untuk menjelaskan faktor-faktor relevan yang terlibat. Dan yang keempat, kebutuhan untuk menggunakan metode pemetaan untuk menjelaskan kejadian dan kondisi. Selanjutnya, model epidemiologikal. Model kecelakaan epidemiologikal dapat dilacak dari studi epidemiologi, penyakit, dan penelitian dari faktor penyebab pada perkembangan mereka. Gordon tahun 1949 menyadari bahwa luka meskipun berbeda dari penyakit sebenarnya sama-sama rentan dengan menggunakan pendekatan ini. Berarti pengertian kita terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber, yaitu manusia, agen, dan lingkungan. Wenner 1975, seorang praktisi faktor manusia pada psikologi, mengajukan model penyebab kecelakaan dengan prinsip epidemiologikal. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif pada organisme. Selanjutnya model sistemik. Nah, pada tahun 1980, peneliti-peneliti di bidang keselamatan kerja yang menyadari bahwa model kecelakaan yang sebelumnya tidak mencerminkan realitas dari fenomena kecelakaan. Banner 1984 menyatakan bahwa realitas yang ada harusnya juga mengakomodasi kejadian yang non-linear. Model kecelakaan sistemik menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan sistemik yang terisolasi. Nah, selanjutnya STEM, System Theoretic Accident Model and Process.
Ini merupakan model investigasi kecelakaan yang dicetuskan oleh Leveson. Model ini fokus terhadap penyebab pengendalian risiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada kecelakaan. Leveson mengembangkan metode klasifikasi untuk membantu mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dilihat dalam sebuah sistem yang berkaitan. Nah, selanjutnya Functional Resonance Accident Model. FRAM ini dicetuskan oleh Eric Holt-Nagel. FRAM merupakan model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi, bergerak menjauh dari model linear yang berurutan. Model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia, teknologi, kondisi laten dan penghalang tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Model FRAM ini menyajikan pandangan tentang bagaimana beragam fungsi dalam organisasi dapat dihubungkan dengan fungsi lain yang bertujuan untuk mengerti variabilitas dari setiap fungsi dan bagaimana variabilitas tersebut dapat dimengerti dan diatur. Nah, selanjutnya konsep gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Nah, adapun pengaruh gizi kerja terhadap pekerja yaitu daya tahan tubuh menurun dan sering menderita sakit dengan akibat absensi yang tinggi. Yang kedua, daya kerja fisik turun sehingga prestasi rendah. Adapun penilaian status gizi secara langsung yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Secara tidak langsung, survei konsumsi, statistik vital, faktor ekologi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi status gizi orang. Yang pertama, faktor ekonomi. Pendapatan keluarga juga akan menentukan hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari. Perlu dikesampingkan anggapan bahwa makanan yang memenuhi kebutuhan gizi hanya dapat disajikan pada keluarga yang berpenghasilan tinggi, sehingga memungkinkan keluarga yang berpenghasilan terbatas sekalipun dapat menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi bagi anggota keluarganya. Yang kedua, faktor pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang kadar zat gizi dalam berbagai bahan makanan dapat membantu keluarga memilih makanan yang bergizi, murah, dan menggugah selera seluruh anggota keluarga. Nah, yang ketiga, faktor prasangka buruk terhadap jenis makanan tertentu. Ada orang yang salah mengira dengan menganggap bahwa makan sayur yang banyak mengandung vitamin dan mineral akan menurunkan gengsi keluarga. Nah, yang keempat, faktor fadisme, yaitu kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkannya. Nah, terakhir faktor lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap keadaan gizi tenaga kerja yang berlebihan sehingga penggunaan cadangan energi akan meningkat. Nah, selanjutnya asupan zat gizi makro. Kelompok makronutrien terdiri dari karbohidrat, hidrat arang, lemak, atau protein. Selanjutnya, toksikologi industri. Toksikologi ini merupakan cabang ilmu dalam bidang keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dimana mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi maupun fisik pada organisme hidup dan lingkungan. Nah, bahan toksik. Suatu toksik kan merupakan bahan yang memiliki sifat-sifat toksik, dapat merupakan suatu zat kimia toksik yang tunggal atau berupa campuran senyawa kimia toksik. Sebagai contoh seperti timbal kromat, asbestos, dan bensin semuanya adalah bahan toksik. Adapun faktor penentu organ target. Yang pertama, kepekaan organ. Nah, setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda, sebagai contoh neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen. Selanjutnya, penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ dalam tubuh. Salah satunya adalah pada organ saluran pernafasan dan kulit. Selanjutnya, ambilan, selektif atau afinitas. Afinitas dan setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis parakuat. Nah, selanjutnya biotransformasi atau bioaktivasi. Proses biotransformasi dan bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran.
Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terlaksana di hati, kecuali bromobenzen yang tersimpan di ginjal. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut. Untuk mengubah banyak enzim bioaktivasi, beberapa di antaranya adalah enzim sitikrom P450 yang dihasilkan oleh sel Clara. Adapun pada mata tidak ditemukan enzim untuk metabolisme metanol. Terakhir, mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan juga berbeda pada setiap organ sasaran. Contohnya adalah MNU yang ada di otak, ginjal, dan hati. Adapun pencegahan paparan bahaya, untuk mencegah paparan bahaya kimia tersebut tentunya harus menghindari bahan-bahan yang berbahaya agar tidak terhirup atau termakan. Selanjutnya, sipol pemantauan. Pemantauan lingkungan. Yang pertama, pemantauan lingkungan merupakan simpul pemantauan pertama. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah pengukuran kadar toksikan di lingkungan kerja. Yang kedua, pemantauan biologis adalah pengukuran dosis toksikan yang di dalam tubuh pekerja. Dosis tersebut dapat diambil dari marker biologik atau biomarker pekerja yang terpajan toksikan. Simpul pemantauan ini dikembangkan dan dilakukan oleh ahli toksikologi dengan mengacu pada indeks pelayanan biologi atau IPB. Yang terakhir, surveillance kesehatan merupakan simpul pemantauan terakhir. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diagnosis penyakit akibat kerja terhadap pekerja yang positif terpajan toksikan di lingkungan kerja. Simpul pemantauan ini biasa dikembangkan dan dilakukan oleh dokter, terutama dokter spesialis okupasi yang sangat mengetahui toksikan apa saja yang berpotensi memanjan pekerja di suatu tempat kerja. Selanjutnya ada NAB, nilai ambang batas bahan toksik. Nilai ambang batas adalah kadar yang pekerja sanggup menghadapinya tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang pertama ada TLP-TWA, Time Weight Average. Kadar rata-rata dari bahan kimia yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, di mana pada kadar tersebut hampir semua pekerja dapat memaparnya secara berulang tanpa menimbulkan efek kesehatan yang merugikan. Kedua, TLP atau STEL, kemudian KTD, Short Term Exposure Limit. Dan yang ketiga, TLVC, Ceiling, kadar bahan kimia yang tidak boleh dilampaui sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Nah, selanjutnya promosi K3. Safety promotion atau promosi K3 di tempat kerja adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Tujuan promosi kesehatan K3 ini yaitu yang pertama meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, turunnya angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, turunnya angka absensi tenaga kerja, kemudian membantu peningkatan gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya manfaat bagi manajemen yaitu meningkatkan dukungan terhadap PKDTK, promosi kesehatan di tempat kerja, citra perusahaan positif, meningkatnya moral pekerja, menurunnya PHK, dan lain-lain. Kalau bagi pekerja, manfaatnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri pekerja, menurunnya stres akibat kerja, meningkatkan produktivitas kerja, dan lain-lain. Adapun hazard atau bahaya, potensi bahaya di tempat kerja. Yang pertama, hazard tubuh pekerja yang berasal dari dalam tubuh pekerja. Yang kedua, hazard perilaku kesehatan yang berkaitan dengan perilaku kerja. Yang ketiga, hazard lingkungan kerja berupa bahaya fisik, kimia, biologi. Yang keempat, hazard ergonomik. Yang kelima, hazard pengorganisasian pekerja dan budaya kerja. Adapun bentuk promosi K3 yang kegiatannya berupa pelatihan, komunikasi, kampanye K3, dan lain-lain. Dan sarana-sarana promosi K3 yaitu seperti poster, stiker, rambu K3, spanduk, safety talk, buku saku K3, leaflet atau booklet, safety induction, toolbox meeting, razia kedisiplinan, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya konsep hygiene industry. Hygiene industry adalah ilmu dan seni yang dilakukan untuk mengantisipasi, mengenal, mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang kemudian digunakan untuk implementasi teknologi pengendalian agar para tenaga kerja memperoleh kemudahan dan terhindar dari bahaya. Ruang lingkupnya yaitu ada antisipasi, pengenalan, evaluation, dan pengendalian.
Ya, kalau dari antisipasi dilakukan untuk memperhitungkan potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang berasal dari faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Antisipasi ini dilakukan pada tahap awal hygiene industri di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar bahaya dan risiko, menyiapkan tindakan yang perlu dilakukan sebelum memasuki area kerja dan memulai proses produksi, dan memperkecil risiko yang mungkin terjadi pada saat memasuki area pekerjaan atau suatu proses dilakukan. Hal yang terpenting dalam melakukan sebuah antisipasi adalah pemberian informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Contohnya informasi tentang bangunan tempat kerja, mesin apa yang digunakan, proses kerja dari mesin dan alat produksi, bahan baku produksi yang digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya pengenalan atau recognition. Beberapa aktivitas dilakukan untuk mengetahui suatu bahaya agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan langkah yang sistematis sehingga menghasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pengenalan ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari suatu bahaya secara menyeluruh, mengetahui asal atau sumber dari bahaya dan area-area yang berisiko terjadinya bahaya tersebut. Selanjutnya, evaluation adalah suatu kegiatan untuk mengukur seberapa besar bahaya dengan menggunakan metode yang lebih spesifik dan akurat. Selanjutnya pengendalian. Nah, materi selanjutnya konsep epidemiologi K3. Epidemiologi K3 adalah ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip epidemiologi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami risiko dan tren yang berkaitan dengan penyakit, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya di tempat kerja. Tujuannya yaitu untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pemahaman dan pengendalian faktor-faktor risiko yang terkait. Kalau manfaat, yaitu manfaat penerapannya, yaitu pengendalian paparan lingkungan kerja, monitoring kesehatan pekerja, dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkup epidemiologi K3 ini, yang pertama kecelakaan kerja. Epidemiologi K3 menganalisis data terkait kecelakaan kerja, termasuk jenis, frekuensi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Epidemiologi K3 mempelajari kejadian penyakit yang disebabkan atau diperburuk oleh faktor-faktor kerja. Yang ketiga, faktor-faktor risiko. Epidemiologi K3 menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang keempat, pengendalian dan pencegahan. Epidemiologi K3 juga berperan dalam mengembangkan strategi pengendalian dan pencegahan yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Adapun dari surveillance epidemiologi, yang pertama pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi terkait K3 seperti laporan kecelakaan kerja, inspeksi tempat kerja, pengukuran parameter K3, catatan kejadian, dan data terkait lainnya. Data ini dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti laporan harian, pengamatan langsung, survei, atau rekaman sensor. Yang kedua, pengolahan data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Ini melibatkan penyortiran, klasifikasi, validasi, dan penyimpanan data dalam bentuk yang mudah diakses dan dapat dianalisis. Selanjutnya, analisis data. Tahap ini melibatkan penerapan metode analisis statistik atau teknik data mining untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang relevan dalam data K3. Nah, selanjutnya, interpretasi data. Setelah data dianalisis, hasilnya harus diinterpretasikan agar dapat memberikan pemahaman yang bermakna. Interpretasi data melibatkan hubungan temuan analisis dengan konteks kegiatan K3 yang berlaku. Yang terakhir, diseminasi. Tahap terakhir ialah penyebaran informasi hasil surveillance K3 kepada pemangku kepentingan yang relevan. Ini bisa berarti menyusun laporan atau presentasi atau pemberitahuan tertulis lainnya yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya, psikologi industri. Psikologi industri adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan tempat kerja dan kemana mereka pergi dan dengan siapa mereka berinteraksi dan apa yang mereka lakukan untuk memuaskan hidup mereka. Nah, adapun tujuan psikologi industri ini untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam perilaku kerja manusia dan lain sebagainya.
Adapun manfaatnya yaitu berorientasi pada kesejahteraan karyawan yang didapat dari kepuasan mereka saat bekerja dan lain-lain. Adapun dampak positif stres kerja yaitu memiliki motivasi kerja yang tinggi, salah satunya, dan dampak negatif stres kerja salah satunya itu penurunan tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja. Pengelolaan stres kerja yaitu menyeimbangkan hidup dalam lingkungan sosial dan pekerjaan, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya dan lain-lain. Yang jenis pada rekrutan karyawan. Yang pertama, rekrutmen internal adalah proses pengisian peran terbuka dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) internal perusahaan. Rekrutmen ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, promosi atau naik jabatan. Yang kedua, rotasi atau perputaran peran. Yang ketiga, demosi atau turun jabatan. Kalau dari rekrutmen eksternalnya, yaitu pengisian peran kosong di perusahaan melalui proses hiring karyawan baru dari luar organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang pertama kompensasi dan kondisi kepuasan kerja, keseimbangan di kehidupan kerja, dihormati dan diakui, keamanan kerja, tantangan, dan pertumbuhan karir. Penyebab konflik yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Adapun penyebab stres kerja yaitu stresor organisasi, stresor kelompok, stresor individu. Gejala stres kerja bisa dilihat dari gejala psikologis, kecemasan, ketegangan, kebingungan, kelelahan mental, kehilangan konsentrasi, sakit kepala, sakit pada punggung, ketegangan otot, rasa marah, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya, pelayanan kesehatan kerja dan BPJS TK. Menurut Darmanto Djodjiproto, 1999, pelayanan kesehatan kerja atau health service adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Adapun BPJS TK merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Tujuannya memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja dan lain-lain. Manfaat BPJS TK dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Adapun tugas pokok pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan sanitair, dan lain-lain. Adapun perhitungan BPJS TK, yang pertama jaminan hari tua. Apabila kamu terdaftar dalam program jaminan hari tua atau JHT, kamu akan mendapat manfaat berupa uang tunai. Uang tunai ini akan diserahkan pada peserta program apabila terjadi salah satu di antara 3 skenario ini. Peserta mencapai usia 56 tahun atau pensiun, diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, peserta mengalami cacat total tetap. Nah, besar iuran dari JHT adalah 5,7% dari upah. Kemudian jaminan kecelakaan kerja JKK, program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 selanjutnya adalah jaminan kecelakaan kerja. Program ini memberikan perlindungan risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Tiap kecelakaan pasti memiliki risiko kecelakaan kerja yang berbeda-beda. Besar iuran untuk tiap risiko dan pun berbeda-beda. Berikut tingkat risiko dan besaran persen upah iuran JKK-nya. Kalau sangat rendah itu 0,24%, kalau rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, sangat tinggi 1,74%. Selanjutnya jaminan kematian JKM. Uang tunai akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Uang yang diberikan adalah sebesar 12 juta santunan berkala, 20 juta santunan kematian. Khusus peserta dengan masa iuran minimal 3 tahun, maksimal 174 juta, beasiswa untuk 2 anak dari TK hingga kuliah. Jaminan pensiun JP selanjutnya yaitu apabila seorang pekerja terdaftar di program JP saat memasuki usia pensiun, peserta akan mendapat sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan. Syarat dari jaminan ini adalah peserta harus memenuhi masa iuran selama 180 bulan alias 15 tahun.
Materi selanjutnya yaitu konsep konsep sistem manajemen K3. SMK3 atau Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan dan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan penerapannya yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, dan lain-lain. Manfaatnya yaitu melindungi pekerja, membuat sistem manajemen yang aktif, dan lain-lain. Itu selanjutnya penerapan di perusahaan. Yang pertama, penetapan kebijakan ketiga. Pengusaha dalam menyusun kebijakan ketiga paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi ketiga. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, dan memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, perencanaan ketiga yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana ketiga. Hasil penilaian awal, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Adapun konsep dan prinsip K3 yaitu pertama, komitmen dan kebijakan, kedua, planning, ketiga, implementation, yang keempat, checking, kelima, review dan continual improvement. Dan selanjutnya tahap pengembangan penerapan. Yang pertama, menyatakan komitmen, kedua, menetapkan cara penerapan, ketiga, membentuk kelompok kerja penerapan, keempat, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kelima, kegiatan penyuluhan, keenam, peninjauan peninjauan sistem, ketujuh, penyusunan jadwal kegiatan, kedelapan, pengembangan SMK3, kesembilan, penerapan sistem, 10, proses sertifikasi. Adapun audit SMK3, yang pertama, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, kedua, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, ketiga, pengendalian dokumen, keempat, pembelian dan pengendalian, kelima, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, keenam, standar pemantauan, tujuh, pelaporan dan perbaikan kekurangan, kedelapan, pengelolaan material dan perpindahannya, dan lain sebagainya. Inilah mind map dasar K3 yang topiknya ada 12 materi yang sudah saya jelaskan secara ringkas. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.